Teringin nak makan nasi biryani ya? Iya, Sayang hujan ya? hujan terus setiap sore. Penasaran dengan rasa nasi biryani? Penasaran banget. Pernah makan nasi biryani tak? Enggak pernah. Jadi kalau di Malaysia Mbak, beraneka jenis nasi itu banyak. Ada nasi biryani, nasi hujan panas, kemudian nasi tomato, nasi minyak, nasi lemak. Kalau di sini kan cuma nasi putih saja Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore hari ini niatnya Bang Toha mau pergi ke bazar Ramadan yang ada di perkotaan. Katanya banyak jualan dan juga ada nasi biryani. Kebetulan istri Abang Toha itu tidak pernah makan nasi biryani. Jadi maklum karena orang di kampung kalau mendengar nasi biryani itu sampai-sampai penasaran. Kadang-kadang kalau saya tunjukkan videonya teringin nak cari makanan tersebut. Tapi sayang kalau di kampung di Indonesia, misal kata teringin nak makan nasi biryani tidak akan jumpa. Beda dengan di Malaysia, biarpun di perkampungan untuk menemukan nasi biryani sangat mudah. Saya pun juga heran ya, kenapa sih di Malaysia tuh makanannya begitu sangat beragam, bahkan untuk jenis nasinya saja sampai banyak. Ada nasi hujan panas, nasi kenduri, kemudian nasi minyak, nasi tomato, yang dimana kalau di kampungnya Bang Toha itu tidak ada. Alhamdulillah akhirnya ada juga pembeli dan hujannya sudah mulai reda. Sebenarnya tadi istri sudah teringin sangat nak makan nasi biryani, sebab beliau ini tidak pernah merasakan nasi biryani. Dan kebetulan di bazar Ramadan di perkotaan katanya ada yang menjual nasi biryani. Hampir 1 minggu di kampungnya Bang Toha cuacanya itu sendu. Jadi tiap-tiap petang hujan lebat. Dan biasanya menjelang maghrib baru reda. Makanya suasana di sini kurang ramai. Ini kalau cuaca panas, biasanya para pengunjung cukup lumayan ramai. Sedangkan kalau di kampungnya Bang Toha, yang jualan makanan itu kebanyakan bobola atau pentol. Kalau tak hujan, mungkin Bang Toha sudah sampai di kotanya dan ingin menunjukkan suasana bazar Ramadan yang ada di kota di Indonesia. Cuma karena cuacanya hujan, jadinya gagal. Bahkan istri nak makan nasi biryani pun tak jadi. Gara-gara lihat videonya Bang Toha waktu di Malaysia makan nasi biryani, sekarang di kampung disuruh carikan nasi biryani. Tapi kalau untuk nasi biryani di sini beda dengan di Malaysia sahabatku semua. Jadi kalau di Malaysia nasi biryaninya itu benar-benar sedap. Apalagi kalau dimakan menggunakan lauk kari daging, Masya Allah, memang benar-benar sangat mantap. Kadang-kadang rindu dengan suasana perkampungan di Malaysia. Saat masih merantau di Malaysia, setiap gajian pasti cari makanan sedap. Dan itu tidak pikir-pikir. Tapi kalau sudah duduk kampung, misal kata teringin makan yang sedap harga agak mahal, jadinya pikir-pikir sahabatku semua. Sebab penghasilan di kampung itu tidak menentu. Dan seperti inilah suasana jualan makanan di kampungnya Bang Toha saat cuaca sedang sendu atau cuaca tidak baik-baik saja. Di sini kebanyakan makanannya itu yang dijual itu saja. Jadi tidak banyak pilihan, gorengan, bakso. Kalau di Malaysia misal kata kita teringin nak beli makanan lain kan jenisnya banyak, tapi di sini ya cuma beberapa jenis saja sahabat semua. Di sini ada penjual sate, ada penjual bakso keliling, dan di sana pun juga sama penjual bakso. Jadi rata-rata jenis makanan yang dijual hampir sama. Sebenarnya Bang Toha tadi mau buat video bersama sang istri sembang-sembang sambil menceritakan tentang makanan Malaysia. Cuma karena istri nampaknya agak busy jualan, jadi Bang Toha coba tunjuk suasana sore hari.
saat menjelang maghrib. Ada juga yang jualan es teler. Jadi suasananya kalau hujan-hujan itu sunyi, sepi. Bahkan jualan TOS pun juga tidak seperti kalau cuaca panas. Itulah kadang-kadang Bang Toha sering berkomentar atau sering bercakap kalau hidup di kampung ini penghasilan tidak menentu dan harus pandai-pandai jimat dalam keuangan. Dek, teringin nak makan nasi biryani ya? Iya. Sayang hujan ya? Hujan terus setiap sore. Penasaran dengan rasa nasi biryani? Penasaran banget. Pernah makan nasi biryani tak? Enggak pernah. Nggak pernah. Jadi istrinya Bang Toha ini sama sekali tidak pernah makan nasi biryani, sahabat semua. Yang dimana kalau di kampung di sini memang tidak ada yang jual nasi biryani. Sekejap sahabatku semua, karena istrinya Bang Toha tengah busy. Jadi alhamdulillah kalau hujan jualan lakunya sedikit-sedikit disyukuri. Mbak Feni, semangat nggak? Kenapa tak semangat? Hujan. Mau lebaran hujan ya? Ya. Mbak Feni pernah makan nasi biryani? Tidak. Nasi hujan panas? Iya. Pernah nggak makan nasi hujan panas? Tidak. Nasi hujan panas. Loh, di Malaysia ada loh, Dik, nasi hujan panas. Hujan badai. Nasi hujan badai nggak ada. Beneran? Tadi kata istrinya Bang Toha tanya, nasi hujan badai ada atau tidak? Papat karek. Kalau nasi hujan badai, Dek, di Malaysia nggak ada. Mbak Feni, pernah makan nasi minyak? Enggak. Nasi tomato? Enggak. Kata Mbak Feni kalau nasi jagung hari-hari. Jadi kalau di sini sahabatku semua, nasi minyak, nasi tomato, nasi kawin berhari-hari memang tidak ada. Adanya hanya nasi putih saja. Mbak Feni, nasi hujan panas kalau di Malaysia itu ada. Penasaran nggak nasi hujan panas? Iya. Iya. Penasaran? Nasi hujan panas Mbak, di sana itu nasinya warna-warni. Ada merah, ada kuning, ada biru. Itu namanya nasi hujan panas. Dulu waktu saya pertama kali makan nasi hujan panas, saya itu agak pelik ya, atau agak bingung. Saya kira kawan saya itu bercanda. Kamu mau tak saya belikan nasi hujan panas? Saya pikir gini, tak mungkin lah ya kan, tak mungkin lah. Nasi dihujani kemudian dipanaskan ya kan. Tapi di Malaysia ada namanya nasi hujan panas. Dan ternyata rasanya itu enak Mbak Feni. Jadi kalau di Malaysia Mbak, beraneka jenis nasi itu banyak. Ada nasi biryani, nasi hujan panas, kemudian nasi tomato, nasi minyak, nasi lemak. Kalau di sini kan cuma nasi putih saja Mbak ya kebanyakan. Dan saya pun juga cukup heran Mbak Feni. Di sana meskipun berada di kampung, tapi masakan nasinya itu sangat beragam. Jadi untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, kenapa untuk makanan Malaysia begitu sangat beragam? Dari jenis nasi saja itu sangat banyak loh Mbak. Dan ternyata Mbak ya, apa yang kita programkan ya kan, kemarin kan niatnya mau jualan teh tarik ya kan, dan ternyata cuacanya tidak mendukung ya, sama sekali tidak mendukung sahabatku semua. Jadi jualan teh tariknya gagal. Dinamakan nasi hujan panas. Oh Mbak Feni penasaran kenapa kok dinamakan nasi hujan panas? Mungkin yang bisa menjawab Mbak, teman-teman dari Malaysia. Coba untuk teman-teman daripada Malaysia, Mbak Feni ini penasaran kenapa di Malaysia ada nasi hujan panas. Namanya agak aneh ya? Unik. Unik ya? Iya. Ada lagi yang lebih unik Mbak, nasi kawin berhari-hari. Gimana? Aneh. Namanya aneh lagi ya? Saya pertama kali juga begitu Mbak. Ini nasi kok namanya aneh sekali, nasi kawin berhari-hari. Rupanya Mbak itu nasi kenduri. Jadi nasi kenduri di sana itu Mbak ya, lauknya ya ada ayam masak merah, ayam rendang, ayam kari. Jadi itu dicampur dengan bermacam-macam lauk, jadinya namanya nasi kenduri. Kalau di sini nggak ada ayam masak merah Mbak, tapi hampir mirip ada Mbak, ayam balado.
Iya. Jadi Sama-sama mereka. sama-sama merah. Jadi kurang lebih rasanya pun juga sama, hampir mirip seperti ayam balado Mbak, kalau ayam masak merah di Malaysia. Cuma kalau di Malaysia itu masakannya lebih agak manis. Jadi nggak usah heran Mbak, kalau di Malaysia itu memang beragam jenis makanan dan namanya memang kadang-kadang agak aneh bagi orang Indonesia yang mendengarkannya. Mbak, kira-kira besok ini kalau panas berani jual teh tarik nggak? Belum panas besok? Jadi sudah hampir 1 minggu sahabatku semua. Puasa pertama saja yang panas Mbak ya? Iya, itu pun panasnya nggak panas yang panasnya. Jadi puasa pertama itu cuacanya panas tapi nggak panas banget. Seterusnya tiap petang hujan terus Mbak ya. Iya. Ini bisa beli baju raya nggak kalau seperti ini terus? Nggak bisa. Nggak ada pemasukan. Nggak bisa, nggak ada pemasukan. Nggak ada. Ya mudah-mudahan pertengahan bulan nanti kita bisa jualan teh tarik Mbak. Sebab teh daripada Malaysia kan masih banyak ya kan. Iya. Jadi sayang kalau tidak kita jual untuk buat teh tarik. Padahal itu sudah saya rancang sahabat semua, yang dimana saya mau jual teh tarik dengan harga murah supaya warga di sini juga bisa berbuka menggunakan teh tarik Mbak ya. Iya. Karena kemarin ramai yang bertanya, coba kalau puasa jualan teh tarik, tapi kalau hujan-hujan seperti ini juga sepi peminat Mbak ya. Iya. Jangankan teh tarik, TO saja itu tak habis sahabatku semua. Biasanya limonya itu habis Mbak ya. Iya. Ya beginilah sahabatku semua, kalau kita hidup di kampung kadang-kadang itu pendapatan tidak bisa ditebak Mbak ya. Kadang ada kalanya sepi, kadang ada kalanya rame. Tidak seperti merantau. Kalau merantau itu kita tiap bulan bisa budget lah. Oh iya, sebulan dapat sekian. Tapi kalau sudah berada di kampung halaman seperti ini, memang tidak bisa dibudget. Ketika saya balik kampung, justru penukaran ringgit Malaysia makin tambah naik. Padahal waktu saya balik kampung itu penukaran masih 1 ringgit Malaysia sekitar 3.800. Setelah beberapa bulan di kampung halaman, justru sekarang ringgit Malaysia makin naik menjadi 4.300 lebih. Masya Allah. Kalau mungkin waktu saya masih berada di Malaysia penukaran sekitar 4.000 lebih, mungkin Bang Toha masih berada di Malaysia. Alang-alang sambil kumpul duit, sambil menabung. Tapi kalau kita pikir untuk cari uang terus, memang tidak akan ada habisnya. Sedangkan waktu bersama keluarga juga sangat penting sahabatku semua. Kadang-kadang ada yang berkomentar, Bang Toha balik kampung ketika ringgit naik menyesal atau tidak? Kalau dibilang menyesal, gimana ya? Menyesal sih menyesal, tapi keluarga juga lebih penting sahabatku semua. Menyesalnya itu mungkin kalau naiknya pas waktu Bang Toha kerja di sana, mungkin Bang Toha akan undur dulu lah untuk balik kampung. Jadi lebih tinggal lama sedikit untuk bisa mendapat tabungan yang cukup banyak. Kalau sudah berada di kampung halaman seperti ini, apakah bisa menabung Bang? Kalau menabung itu agak sulit sahabatku semua. Jadi beda dengan saat merantau di Malaysia. Kalau merantau di Malaysia, misal kata kita bisa kirim uang 8 juta rupiah lah. Yang biasa 4 juta untuk kebutuhan sang istri, yang 3 juta itu bisa untuk ditabung. Selebihnya yang 1 juta untuk istilahnya keperluan lah. Kalau bila-bila ada orang kenduri atau bila-bila ada orang yang melahirkan. Sebab kalau di kampungnya Bang Toha di sini, misal kata ada orang kenduri, ada orang melahirkan, itu harus bawa barang-barang ya. Jadi harus bawa sesuatu lah. Misal kata kenduri harus bawa gula, harus bawa beras, harus bawa minyak goreng. Kata kawan daripada Malaysia, kenduri di Indonesia itu mirip-mirip era tahun 80-an di Malaysia, yang dimana dulu katanya di Malaysia kalau kenduri juga macam itu, bawa beras, bawa minyak goreng, bawa keperluan dapur lah sahabat semua. Dan apa yang saya rencanakan ketika bulan puasa, saya teringin jualan teh tarik Malaysia, tapi justru cuacanya tidak diuntungkan sahabat semua. Jadi cuacanya itu tidak menguntungkan, hujan terus menerus. Memang sudah waktunya hujan, ya tak apalah, disyukuri. Alhamdulillah setidaknya belasan tahun selama merantau di Malaysia, banyak menghabiskan Ramadan di Malaysia daripada Ramadan di kampung halaman sendiri. Dan ini merupakan kali pertama saya lah Ramadan di kampung sendiri. Bayangkan, itu waktu saya Ramadan itu saat anak saya sekitar umur berapa ya, kalau tak silap umur 1 tahun lah. Sampai sekarang anak saya umur 12 tahun. Jadi belasan tahun anak tidak pernah merasakan lebaran bersama bapak.
dan selalu ditinggal merantau terus di Malaysia. Sore tadi kalau tidak hujan, mungkin Bang Toha sudah tunjukkan suasana bazar Ramadan yang ada di perkotaan sahabat semua. Cuma sayangnya cuacanya itu hujan lebat, jadi tidak bisa cari nasi biryani. Padahal sang istri itu sudah teringin nak makan nasi biryani. Bang Toha kalau di Malaysia makan enak-enak terus, sedangkan istrinya tidak pernah merasakan makan nasi biryani, tidak pernah merasakan rotinan. Jadi istri saya kadang-kadang itu tengok sahabat semua, sedapnya makan rotinan, sedapnya makan nasi biryani. Dia itu sampai penasaran. Tapi kalau di sini di kampungnya Bang Toha untuk cari makanan-makanan seperti itu memang agak susah ya. Ya karena mungkin apa ya? Di samping itu orang-orang di sini juga tidak pandai masak nasi biryani. Tapi yang saya heran di Malaysia itu loh, masakannya beraneka ragam. Semuanya itu serba bisa. Kok bisa ya di Malaysia beragam jenis nasi biryani, kemudian nasi-nasi lainnya itu banyak. Itu yang membuat saya heran ketika saya merantau di sana, terkejutlah dengan berbagai aneka jenis makanannya. Ketika saya merantau di Malaysia, banyak hal yang begitu membuat saya, yang dimana di kampung tidak pernah makan makanan seperti di Malaysia, akhirnya saya bisa merasakan makanan beraneka ragam yang ada di dunia. Jadi kalau tidak merantau ke Malaysia, mungkin tidak mengenal makanan-makanan seperti nasi biryani, roti canai, rotinan, kemudian makanan dari negara lain. Di Malaysia itu semuanya serba ada. Kadang-kadang saya heran ya, Malaysia ini negara tetangga, tapi bab soal jenis makanannya itu memang lebih banyak di Malaysia. Kalau untuk di Indonesia makanannya juga banyak, tapi dia lebih ke arah yang tradisional ya. Kalau di Malaysia tradisionalnya juga ada, yang modern juga ada, yang dari berbagai dari negara lain juga ada. Semuanya itu serba ada. Bahkan ketika saya tahu makanan dari Italia itu apa ya? Sekejap sahabat semua. Makanan dari Italia yang itu loh, yang macam Maggi tapi bukan Maggi, kok lupa saya namanya. Spaghetti. Nah, spaghetti. Saya tahu sebagai spaghetti itu dari Malaysia loh. Di Malaysia spaghetti itu beraneka ragam ya. Dan saya rasa, dan pertama kali saya makan spaghetti, kukira spaghetti ini seperti mie goreng. Ternyata rasanya lain. Jadi di Malaysia saya bisa tahu berbagai aneka jenis makanan. Ya mungkin nanti kalau ada yang komentar, kok kamu segitunya sampai spaghetti saja nggak tahu, ya karena tinggalnya di kampung sahabatku semua. Beda dengan mungkin orang-orang yang tinggal di perkotaan ya kan, sudah tahu spaghetti. Tapi kalau bagi orang kampung ya kan, ketika tahu-tahu diajak kawan ya kan makan spaghetti, kentang goreng, daging steak, itu kan sebagai orang kampung kan agak cukup terkejut kan, yang biasanya makan makanan tradisional ya kan, makan ikan, tahu, tempe. Selepas di Malaysia, tahu-tahu diajak makan di macam kafe, kemudian daging steak, spaghetti. Kalau orang Jawa bilang itu lidahnya kaget atau lidahnya terkejut. Tapi seronok juga sahabatku semua. Alhamdulillah punya teman-teman baik di Malaysia. Jadi dari teman-teman baik di Malaysia, saya tahu beraneka ragam jenis makanan yang ada di Malaysia. Oke sahabatku semua, mungkin video sembang-sembangnya cukup sampai di sini dulu. Dan video ini hanya sekedar hiburan informasi yang dimana saat ini Bang Toha berada di kampung halaman. Dan esok kalau nggak hujan, insya Allah akan Bang Toha tunjukkan suasana bazar Ramadan yang ada di perkotaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.